Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, nama Ibu Hikmadah Unafisa dengan NIM 2618063. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa sih itu himpunan, Bu? Gimana sih, kok aku asing banget dengan himpunan? Hari ini kita akan belajar tentang definisinya, lalu contoh-contohnya, kemudian cara penulisan himpunan. Hari ini kita akan mempelajarinya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu di hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke definisi himpunan. Apa sih itu himpunan, Bu? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Definisi yang jelas itu yang bagaimana, Bu? Definisi yang jelas. Kita masuk dulu ke contoh definisi yang tidak jelas. Contoh definisi yang tidak jelas itu cantik, ganteng, tinggi, pendek. Kok bisa, Bu? Itu termasuk nggak jelas? Ya, gini. Cantik. Menurut ibu cantik banget, ya ampun cantik. Tapi menurut kalian belum tentu ibu cantik, ya enggak? Berarti itu enggak jelas. Cantiknya ibu belum tentu cantiknya kalian. Cantiknya mereka belum tentu cantiknya mereka juga. Seperti itu. Lalu ganteng, sama. Doi ibu, kata ibu ganteng banget. Tapi kata kalian belum tentu ganteng. Lalu tinggi. Ibu udah tinggi, tapi menurut kalian belum tentu tinggi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, himpunan yang tidak jelas itu mengandung kata sifat. Kata sifat itu ya cantik, ganteng, tinggi, itu termasuk kata sifat. Lalu bagaimana sih, Bu, yang termasuk definisi yang jelas? Definisi yang jelas itu kita masuk ke contoh soalnya ya. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan? Manakah yang bukan? Yang A, kumpulan guru yang tinggi. Himpunan bukan sih? Tinggi, kan ada kata sifatnya, berarti udah jelas dong. Nih, kumpulan guru yang tinggi. Kalau gurunya Daus Mini 1 meter aja udah tinggi, tapi kalau menurut ibu kan dia belum tinggi. Kalau menurut ibu 2 meter itu baru tinggi, gitu. Berarti yang A bukan himpunan. Lalu yang B, kumpulan aktor yang ganteng. Raffi Ahmad. Kata ibu Raffi Ahmad gak ganteng, tapi pasti kata kalian ganteng. Ada. Terus Lee Min Ho. Kata ibu Lee Min Ho gak ganteng, tapi pasti kata kalian ada yang bilang ganteng, Bu, Lee Min Ho ganteng banget. Itu berarti gak jelas. Berarti bukan termasuk himpunan. Lalu yang C, kumpulan murid SMP yang tinggi. Kumpulan murid SMP yang tingginya lebih dari 160. SMP tingginya lebih dari 160. Itu himpunan bukan sih? Emang ada kata sifatnya, tapi dia jelas lebih dari 160. Kalau SMP yang lebih dari 160 cm itu bisa dihitung. Minimal paling enggak ada 2, 3, atau 4. Tuh, berarti yang C itu termasuk himpunan. Lalu yang D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu warnanya apa aja sih yang umum? Merah, kuning, hijau kan? Itu umum sekali, berarti termasuk himpunan karena bisa disebutkan anggotanya. Lalu, kumpulan hewan berbulu halus. Kata ibu, kucing halus, tapi kata kalian belum tentu halus kan? Jadi itu yang E bukan himpunan. Lalu yang F, kumpulan hewan yang lucu. Kata ibu, kucing lucu banget, gemesin. Tapi belum tentu kalian yang gak suka kucing itu pasti gak ada lucu-lucunya. Berarti himpunan bukan? Bukan himpunan. Jelas ya? Kalau himpunan itu yang anggotanya jelas. Kalau yang gak jelas itu namanya bukan himpunan. Lalu yang berikutnya, penulisan himpunan. Ada 3 cara menuliskan himpunan sebagai berikut. Yang 1, mendaftarkan. Kedua, dengan kalimat atau kata-kata. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Mendaftarkan itu bagaimana, Bu? Mendaftarkan itu menyebutkan anggotanya. Contoh nih, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan disebutkan anggotanya kan?
Dan penulisan himpunan itu diawali dengan kurung kurawal. Kurung kurawal itu apa sih, Bu? Kurung kurawal itu yang seperti di contoh, yang ada kayak gini ya, yang ada lekuk-lekukannya itu kurung kurawal. Itu namanya yang mendaftarkan karena disebutkan anggotanya. Lalu yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata, berarti dengan kata-kata. Contoh, A sama dengan 5 anggota bilangan asli pertama. 5 anggota bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 bilangan asli pertama, jadi sampai 5. Lalu yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu bagaimana, Bu? Contoh penulisan notasinya, A sama dengan kurung kurawal A yang garis tegak itu dinamakan dibaca di mana. A di mana? A kurang dari 6 untuk A, kebalik dibaca anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli yang kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar kan? Lalu yang kedua, A di mana A kurang dari sama dengan 5 untuk A bilangan asli. Kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya ikut apa enggak, Bu? Ikut dong, kan kurang dari sama dengan. Paham ya sampai sini? Kemudian lanjut, contoh soal. Aduh, langsung ada jawabannya. Contoh soal. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Dibaca bareng-bareng. A sama dengan A di mana A kurang dari sama dengan 10 untuk A anggota faktor dari 12. Itu berarti penulisan yang mana? Pakainya yang notasi. Lalu kita rubah ke mendaftarkan, disebutkan anggotanya. Anggotanya apa saja sih yang faktor dari 12? Ada 1, 2, 3, 4. 5 termasuk enggak? Enggak, karena 12 enggak bisa dibagi 5. Lalu 6, 7 termasuk enggak? Enggak, karena 12 enggak bisa dibagi 7, enggak bisa dibagi 8, enggak bisa dibagi 9, enggak bisa dibagi 10. Karena kurang dari sama dengan 10, berarti sampainya ke 6. Berarti anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Lalu yang nomor 2, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. D sama dengan 5, 7, 11, 13. Itu termasuk apa? Itu termasuk penulisan mendaftarkan karena menyebutkan anggotanya. Anggotanya ada 5, 7, 11, 13. Lalu kita rubah ke penulisan notasi. 5, 7, 11, 13 itu termasuk bilangan apa sih? Bilangan apa, teman-teman? Bilangan anggota prima. Kalau anggota prima kan dimulai dari angka 2. Nah, kalau anggota D itu dimulai dari angka 5. Berarti notasinya D di mana D lebih dari 3 kurang dari sama dengan 15. Kenapa kok bisa kayak gitu? Lebih dari 3, berarti bilangan prima dimulai dari 5, 7, 11, 13, 14 termasuk bilangan prima bukan? Bukan, berarti 14 enggak termasuk, 15 juga enggak termasuk, berarti sampainya 13. Paham ya? Lalu anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Iya dong, kalau nggak ada di dalam himpunan tersebut, mana mungkin disebut anggota, iya kan? Lalu, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E kebalik. E kebalik tadi dibaca apa? Anggota. Lalu sedangkan yang bukan himpunan itu dilambangkan juga dengan E kebalik tapi dicoret.
Contoh soalnya. Ayam titik-titik binatang mamalia. Ayam titik-titik himpunan binatang mamalia. Ayam termasuk himpunan mamalia bukan sih? Binatang mamalia bukan? Bukan dong, kan mamalia menyusui. Ayam kan nggak menyusui, ayam bertelur. Jadi tandanya kebalik. Kebalik tapi dicoret. Lalu 192 anggota dari 1, 2, 4, 8, 16, 32. Termasuk enggak 192? Kita harus tahu dulu, itu anggota apa sih 1, 2, 4, 8 dan lainnya? Itu kelipatan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti kalau habis 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128. Lalu 128 dikali 2, itu lebih dari 192. Berarti 192 termasuk apa bukan? Bukan ya, karena enggak disebut di dalamnya, berarti bukan anggotanya. Berarti kebalik dicoret. Lalu yang kedua, yang ketiga. K himpunan bilangan konsonan. Jelas dong, K iya ya, termasuk huruf konsonan termasuk. Lalu yang berarti tandanya kebalik tanpa dicoret. Lalu yang terakhir 12 itu himpunan bilangan komposit. Komposit itu apa, Bu? Aku nggak tahu. Komposit itu selain bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2. 2, 3, 5, 11, 13. Berarti 12 termasuk enggak? Enggak, berarti anggota bukan anggotanya. Termasuk anggotanya karena 12 bukan himpunan prima tapi himpunan komposit. Jadi kebalik tanpa dicoret. Paham? Semoga kalian paham. Oke, terima kasih hari ini. Pelajarannya sampai segitu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Nanti disambung di WA karena akan ada tugas dari ibu. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.